Halo semua, baik lagi di channel ini. Seperti biasa, saya bakal bercerita lagi sebuah alur film, tapi kali ini saya bakal melanjutkan cerita yang kemarin, yaitu film yang berjudul Alice in Borderland. Jadi buat kalian yang belum nonton para sebelumnya, lebih baik nonton dulu, link-nya ada di deskripsi. Oke, mari kita lanjut. Setelah menyelesaikan permainan kejar-kejaran, Arisu dan Karube kembali pulang dan bertemu Chota serta Shibuki. Mereka berpelukan senang karena bisa kembali dengan selamat. Setelahnya, mereka berkumpul untuk makan malam. Karube menceritakan kepada teman-temannya di sini bahwa ia membawa HHP-an yang ia temukan dan benda tersebut sedikit membawa sebuah petunjuk. Seseorang dalam HHP-an itu mengatakan jika jawaban dari teka-teki ini ada di sebuah pantai. Lalu Shibuki berkata kepada Karube bahwa hari ini bisa dirinya dan Chota akan segera habis. Karube yang mendengar itu pun memutuskan untuk mengikuti permainan lagi dan akan memperpanjang visa mereka berdua. Ketika Arisu dan yang lainnya akan ikut permainan itu, Karube belum kunjung datang juga. Awalnya Chota marah dan akan pergi terlebih dahulu, tetapi tak lama kemudian Karube pun datang dan meminta maaf karena terlambat. Mereka pun sampai di tempat arena di mana mereka akan bermain. Di sana terlihat disuguhi banyak alat-alat aneh. Layar HP pun menyala menunjukkan sebuah perintah agar mereka menggunakan kacamata dan juga pengikat leher yang sudah disediakan. Ketika mereka semua sudah menggunakannya, tingkat kesulitan permainannya yaitu 7 hati. Dan ini adalah misi yang paling sulit karena jenis permainan ini tentang mempermainkan perasaan seseorang dan berakhir menjadi pengkhianatan. Jenis permainannya yaitu petak umpet dan aturannya adalah salah satu orang akan menjadi serigala dan 3 orang lainnya akan menjadi domba. Kemudian domba ini harus bersembunyi agar tidak tertangkap serigala, dan peran serigala akan berpindah ketika mereka saling menatap. Serigala yang bertahan hidup sampai akhir dialah pemenangnya. Sedangkan domba yang masih hidup jika waktunya sudah habis maka lehernya akan meledak, dan waktu yang diberikan hanya 15 menit. Mereka yang mengetahui misi itu pun terkejut karena 3 dari mereka akan mati dan hanya 1 orang yang akan selamat. Di sini serigala pertama yaitu Chota, mereka pun lihat sangat frustasi karena tahu bahwa 3 dari mereka akan mati, dan ketika mereka saling menatap, benar saja peran serigala terus berpindah dan akhirnya pindah kepada Shibuki. Dengan liciknya ketika dia menjadi serigala, ia kabur dari mereka bertiga dan bersembunyi agar selamat sampai akhir. Karube yang melihat itu pun langsung mengejar Shibuki. Arisu hanya berteriak lewat telepon yang saling tersambung agar tetap tenang, dan Arisu mengatakan kita dapat melaluinya dengan bekerja sama, tetapi ia tidak dihiraukan. Shibuki dan Karube saling memperebutkan peran menjadi serigala hingga mereka saling melukai satu sama lain. Arisu pun mencoba melerai tetapi ia tidak berhasil karena mereka terus berkelahi tidak berhenti. Hingga akhirnya dengan tidak sengaja Arisu bertatapan dengan Karube, dan kini sekarang Arisulah yang menjadi peran sebagai serigala. Karube dan Shibuki tidak tinggal diam, mereka mengejar Arisu yang mencoba untuk kabur. Sedangkan Chota yang cedera hanya bisa mendoakan mereka sambil menangis. Ketika di tengah jalan, Arisu dihadang oleh Shibuki dan di belakangnya ada Karube. Saat Shibuki akan menyerangnya dari arah samping, Chota menghadang Shibuki hingga tersungkur. Arisu pun memanfaatkan keadaan itu dan berhasil lolos, tetapi Karube mengejarnya tanpa henti. Ia pun masuk ke dalam sebuah goa. Di sana ada sebuah pantulan kaca dan ia pun membawa alat perkakas yang tadi ia ambil dan mencoba membuka kaca matanya, namun hasilnya nihil. Ia tidak bisa membukanya hingga akhirnya ia memilih jongkok bersembunyi dari Karube yang masih mencari keberadaannya. Kini sisa waktu tinggal 5 menit lagi dan Karube sudah tidak kuat menahan sakit lukanya yang dulu. Akhirnya ia terjatuh dan tidak mampu mengejar Arisu lagi. Di saat sedang bersembunyi, Arisu berpikir akan kenangan ia bersama dengan Karube dan Chota hingga ia pun memutuskan untuk mengakhiri permainan ini. Ia pun memanggil Karube dan Chota agar diberitahu di mana posisi mereka sekarang. Di sini Arisu sudah rela bukan dirinya yang hidup dan akan memberikan posisinya sebagai serigala.
Namun ternyata Karube dan Chota pun juga berpikiran seperti itu. Tidak ada sahutan baik dari Karube maupun Chota. Ia pun mencari ke setiap tempat sambil berteriak memanggil nama mereka berdua. Ia menyesal karena telah egois untuk sesaat. Waktu pun sudah tinggal sedikit lagi, tapi tetap saja Karube maupun Chota tidak menyahutinya. Di saat-saat akhir Karube dan Chota pun bersuara. Ia berkata tentang mereka yang dulu saling bercanda tawa dan mereka pun merindukan masa-masa itu. Arisu yang mendengar itu pun makin berteriak mencarinya tetapi tidak menemukan juga. Hingga akhirnya waktu tinggal beberapa detik lagi dan tepat saat itu juga ia menemukan Karube tepat di belakangnya. Kemudian di sini Chota mengatakan hiduplah untuk kami dan di hadapannya juga ia melihat Karube yang mati meledak karena kalung yang ada di lehernya. Arisu pun hanya bisa menangis histeris dan menyesali perbuatannya hingga ia pun tidak ada semangat untuk hidup lagi. Setelah kejadian itu, seorang gadis berambut pendek yang sedang berjalan mendapati seorang pria yang dulu pernah bermain permainan bersamanya. Lalu gadis tersebut pergi ke sebuah toko buku. Saat di perjalanan pulang, ia masih melihat pria yang tadi pagi yang masih dalam posisi yang sama. Ia pun memilih untuk menolong pria tersebut dengan membawanya ke tempatnya. Kemudian kita diceritakan kembali tentang asal-usul gadis tersebut. Diperlihatkan ia yang sedang bersama ayahnya di sebuah gunung. Mereka ini suka mendaki dan diketahui gadis berambut pendek itu bernama Yuzua. Suatu hari banyak sekali wartawan yang mengerumuni rumahnya. Yuzua dan ayahnya sedang pergi mendaki. Tak lama setelah itu muncul sebuah berita bahwa ayahnya ini bunuh diri. Arisu pun kini terbangun dari tidurnya dan sudah berada di tempat Yuzua. Esok paginya Yuzua menyuruh ia ikut bermain dengan alasan ia ingin membantunya dalam permainan karena dulu ia pernah menolongnya juga di permainan kejar-kejaran. Awalnya Arisu tak punya semangat untuk ikut main, namun karena kata-kata mutiara Yuzua, akhirnya Arisu pun ikut bermain dan mereka menuju tempat bermain bersama. Di sana mereka memasuki sebuah bus yang di dalamnya sudah ada 3 orang. Permainan pun akan dimulai. Kesulitannya 4 keriting yang berarti tentang kekompakan tim. Dan jenis permainannya yaitu tentang sebuah jarak. Aturannya adalah bertahan selama percobaan dan mencapai tujuan dalam waktu yang sudah ditentukan. Mereka harus mengejar jarak dengan cara berlari. Tetapi salah satu dari mereka ada yang mengalami cedera di kaki, jadi ia memilih tidak ikut serta dan hanya menunggu di dalam bus. Setelahnya mereka pun berlari hingga berjarak sangat jauh. Tetapi di tengah jalan ada seekor macan hitam yang menerjang mereka dan salah satu dari mereka pun diterkam hingga mati. Saat mereka melanjutkan perjalanan larinya, Arisu melihat ada sepeda motor antik dan di dalamnya ada bahan bakar solar dan ia berpikir bisa menjalankan bus itu dengan solar. Hingga akhirnya Arisu pun kini memutar balik karena ia ingin membawa temannya yang ada di dalam bus. Tak lama kemudian Yuzua dan lelaki itu sampai di ujung tujuan karena di sana cuma ada jalan buntu. Mereka pun kebingungan dan hanya menunggu Arisu datang kembali. Tiba-tiba dinding yang ada di belakang mereka menyembur dan mengeluarkan air yang sangat banyak ke arah mereka. Mereka pun segera berlari secepat yang mereka bisa, namun lelaki itu tidak kuat lagi dan akhirnya tertarik dengan derasnya air. Sedangkan Yuzua tetap berlari secepat-cepatnya dan ia bertemu dengan Arisu yang membawa bus lalu menariknya masuk. Setelahnya mereka pun sadar dari pingsannya karena terkena terjangan air meskipun di dalam bus. Namun mereka selamat karena sejak awal mereka seharusnya memang berada di dalam bus karena jaraknya adalah 0 dan tidak boleh menjauh dari bus. Kemudian laki-laki yang cedera tadi memutuskan untuk berpisah dan menempuh jalannya sendiri. Lalu mereka berada di tepi sungai. Arisu di sini merencanakan sesuatu dan akan menuju tempat yang ada pantainya. Seperti dalam HPan tersebut, ia mempercayai apa yang dipercaya oleh Karube bahwa di sana akan menemukan jawabannya dari semua ini.